Assalamualaikum. Hello everyone. Pada chapter Advanced Accounting kali ini, kita akan membahas consolidation at the end of the first year of ownership dengan Equity Method. Sebelumnya, perkenalkan nih, kami dari tim Superstar yang terdiri dari saya, Anissa Kartika Octavia, Saya Hestina. Saya Nur Alistawati. Apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, ada mind mapping konsep dasar konsolidasi. Kedua, laporan keuangan konsolidasi. Ketiga, kertas kerja konsolidasi. Keempat, jurnal eliminasi. Dan kelima, akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah terjadinya akuisisi. Di akhir slide nanti akan ada studi case. Let's go! Nah, di mind mapping ini, tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, ada 3 poin utama. Yang pertama, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Yang kedua, ada akuisisi dengan kepemilikan penuh. Dan ketiga, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada karakteristik konsolidasi akuisisi, itu yang pertama kita harus tahu bagaimana prosedur konsolidasinya dan jurnal eliminasinya. Kemudian di akuisisi dengan kepemilikan penuh ini ada 2 poin. Yang pertama sesaat setelah akuisisi dan kedua setelah periode akuntansi. Kemudian di poin akuisisi dengan kepemilikan sebagian itu yang pertama ada kepentingan non pengendali dan kedua sesaat setelah akuisisi dan ketiga setelah periode akuisisi. Pada chapter kali ini kita akan fokus membahas akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah periode akuisisi. Oke, the next chapter kita akan membahas tentang prosedur laporan keuangan konsolidasi. Nah, menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas jenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anaknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan akun kas dalam intrakelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, berikut adalah kertas kerja konsolidasian yang terdiri dari nama akun, neraca saldo yang terdiri atas entitas induk dan anak, dan jurnal eliminasi, debit dan kredit, dan konsolidasian. Adapun manfaat disusunnya laporan keuangan konsolidasi, yang pertama adalah untuk kepentingan jangka panjang yang dimana dapat memberikan pengaruh dari anak perusahaan terhadap induk. Kemudian memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja grup anak atau anak perusahaan. Dan yang terakhir adalah kepentingan informasi pihak luar. Baik, selanjutnya ada jurnal eliminasi yang digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan. Jurnal eliminasi ini juga digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasian dengan menghapuskan berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan dengan pihak konsolidasian sehingga akan menghasilkan saldo konsolidasi yang hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah terjadinya akuisisi, yang dimana sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas dengan membuat laporan keuangan masing-masing. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi ini akan dilakukan untuk mengkonsolidasikan laporan-laporan keuangan dari masing-masing entitas, sama halnya dengan pembuatan laporan keuangan, seperti konsolidasian menyiapkan laporan laba rugi bersih konsolidasian. Selain itu, membuat laporan perubahan modal konsolidasian serta laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk bagian pertama, itu ada laba rugi bersih konsolidasian yang dimana segala pendapatannya itu berasal dari investasi pada entitas anak yang harus dieliminasikan dalam perhitungan laba rugi untuk menghindari terjadinya double entry.
Selanjutnya ada saldo laba dan dividen konsolidasian. Saldo laba merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham entitas bisnis. Selanjutnya ada dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian dan perlu dialienasi pada kertas kerja konsolidasian. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi, yang dimana pada periode ini juga menggunakan alat bantu kertas kerja seperti sebelumnya, yang membedakan hanya pada 3 bagian utama, yaitu bagian laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas studi case ya. Oke. Baik, untuk studi kasus pada kali ini, kita akan membahas terkait consolidation at end of the first year of ownership menggunakan equity method. Seperti yang kita lihat bahwa pada soal yang sudah tertera, dapat kita ketahui bahwa perusahaan Dedis Company mengakuisisi 100% saham dari Kidos Company sebesar $2.250.000 pada tanggal 1 Januari 2020 dengan book value atas net asset Kidos Company sama sebesar $2.250.000. Dedis Company menggunakan metode equity untuk akun investasinya. Berikut real balance data dari Dedis dan Kidos Company selama periode 31 Desember 2020. Baik, untuk additional information dapat kita lihat juga bahwa Kidos Company memiliki account payable sebesar $50.000 dan sekarang apa aja sih yang diminta pada kasus ini? Yang pertama itu kita harus menyiapkan journal entry atas dari sisi Dedis Company untuk akuisisi oleh Kidos Company pada tanggal 1 Januari 2020. Selanjutnya, menyiapkan journal entry atas net income dan dividen yang akan dibagikan dari Kidos Company selama tahun 2020. Selanjutnya, journal entry dan yang terakhir yaitu menyiapkan consolidation worksheet tahun 2020. Nah, sebelum kita menyiapkan journal entry, hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu perhitungan diferensial. Yaitu untuk memastikan bahwa nilai investasinya sudah sesuai dengan ekuitas yang akan didapatkan. Jadi caranya adalah menginput fair value of consideration sebesar $2.250.000 sesuai dengan pernyataan yang sudah diberikan di soal. Kemudian pada book value atas net asset Kidos Company, kita harus menjumlahkan common stock yang diambil dari trial balance sebesar 1.500.000, kemudian return earning sebesar 750.000. Kemudian common stock dan return earning kita jumlahkan. Jika hasilnya sudah sama, jika fair value dikurangi dengan book value, kemudian hasilnya adalah 0, artinya tidak ada diferensial. Kemudian jika total investment sama dengan common stock dan return earning, artinya tidak terdapat diferensial di dalam kasus ini. Baik, kemudian kita lanjut ke journal entry yang pertama, yaitu mengakui adanya investasi. Pada tanggal 1 Januari 2020, kita masukkan akun investment in Kidos Stock sebesar $2.250.000
sesuai dengan yang diberikan di soal. Di sisi debit, kemudian cash di sisi kredit sebesar 2.250.000. Selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, prepare the journal entry for net income and dividend from Kidos during 2020. Nah, sebelum itu ketika sudah mencapai 1 tahun, otomatis sudah punya net income dan sudah ada dividen. Nah, adapun kalau sudah mengakuisisi perusahaan lebih dari 20%, maka kita juga harus mengakui net income dari perusahaan anak tersebut. Nah, pada kasus ini, Dedis itu memiliki 100%, sehingga yang pertama-tama kita harus mengakui income PT Kidos terlebih dahulu, yaitu sebesar 637.000 diambil dari trial balance. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya income itu bertambah di sisi kredit serta investmentnya itu bertambah di sisi debit. Nah, adapun pada selanjutnya trial balance dijelaskan bahwa PT Kidos Company itu mengeluarkan dividen sebesar 225.000 yang harus diakui oleh PT Dedis Company sebesar 225. Sesuai dengan trial balance. Karena di mana Dedis Company ini menerima cash di atas investment dari Kidos. Selanjutnya adalah kita diminta untuk mencatat elimination entry. Nah, sebelum itu, kenapa kita harus melakukan eliminasi? Karena agar tidak terjadi double entry yang akan menyebabkan tidak balance atau overstate maupun understate. Nah, yang pertama kita harus eliminasi investment pada Kidos Company. Kenapa? Karena pada saat kita mau konsolidasi, kita sudah mengakuisisi atau menambah aset liability yang dimana itu setara dengan yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau kita mencatat investment lagi, maka akan terjadi double entry, sehingga kita harus mengeliminasi investment terlebih dahulu. Maka jurnalnya adalah common stock, retained earning, dan income from Kidos Company itu ada di sebelah debit. Yang awalnya di trial balance ada di sisi kredit, tapi karena dieliminasi, jadi dia diletakkan di sisi debit sebesar common stock-nya adalah sebesar 1.500.000. Kemudian RE-nya 750 dan income dari Kidos Company adalah 637.500. Adapun di sisi kreditnya yang awalnya dividen declared ada di sisi debit dibalik jadi di sisi kredit. Investmentnya debit. Jadi sehingga kalau misalnya di total hasilnya adalah sama sebesar 2.887.500. Nah, selanjutnya di sini karena berdasarkan soal Kidos itu mempunyai account payable from Dedis for 50.000, sehingga kita harus mengakui juga.
yang awalnya account payable yang normalnya di kredit, maka saat dieliminasi dia dicatat di sebelah kredit sebesar 50 account payable saldo normalnya di kredit, sehingga pada saat dieliminasi di si debit. Begitu pula dengan account receivable harus diakui sebesar 50.000. Kemudian, langkah selanjutnya untuk membuat laporan keuangan di akhir tahun adalah dengan bantuan worksheet consolidation atau kertas kerja konsolidasi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di slide tadi, begini bentuk dari tabel worksheet consolidation yang terdiri dari income statement, return earning statement, dan statement of financial position. Kemudian, di income statement ini terdapat akun kredit yaitu sales dan akun debit atau beban-beban di mana sales akan dikurangin oleh beban yang ada, COGS, depreciation expense, selling and administrative expense, and other expense. Nah, kemudian setelah dikurangin kita tambah dengan income sehingga didapatlah net income. Didapatkan net income pada Daddy's Company sebesar $2.850.000 dan kita tarik ya, sehingga kita juga mendapatkan net income dari Kidos Company sebesar $637.500. Selanjutnya kita akan menghitung ending balance yang ada di Daddy's and Kidos Company dengan cara menambahkan beginning atau menambahkan laba awal dan net income yang ada di income statement ini, kemudian dikurangi dengan dividen declared. Kemudian hasilnya sebesar $3.787.500. Kita drag. Kemudian kita ke statement of financial position. Di sini ada aset tentunya dengan total liability dan equity. Sama, kita totalin asetnya. Sebesar $9.600.000 pada Daddy's Company dan total aset pada Kidos Company sebesar $3.750.000. Kemudian total liability dan equity pada Daddy's Company sebesar $9.600.000 dan pada Kidos Company sebesar $3.750.000. Selanjutnya kita geser ke sebelah kanan, ada tabel eliminasi entries. Nah, akun yang dimasukkan di sini adalah akun yang sudah dihitung di atas tadi. Ada 7 akun. Common stock. Nah, di sini pada income statement akun yang dieliminasi ada income. Kemudian di return earning ada return earning, kemudian net income dan dividend declared. Kemudian di statement of financial position yang dieliminasi akun receivable, investment in Kidos stock, kemudian akun payable, common stock, dan return earning. Setelah dimasukkan, itu di total ending balance sekian. Nah, setelah ditotal, kemudian kita geser ke tabel consolidation dengan cara menjumlahkan akun di Daddy's Company dan Kidos Company, kemudian menguranginya dengan debit dan menambahkannya dengan kredit. Selanjutnya ditarik. Kemudian di total kita dapat
net income pada konsolidasi sebesar $2.850.000. Begitu juga yang ada di laporan keuangan mid-year earning. Daddy's Company dijumlahkan dengan Kiddos Company, dikurangi debit dan ditambah kredit. Di-track. Kemudian di sum. Didapatlah ending balance consolidation sebesar $3.787.500. Kemudian, khusus untuk statement of financial position bagian aset itu, cara menghitungnya adalah akun pada aset di Daddy's dijumlah dengan akun aset di Kiddos, dijumlah debitnya, kemudian dikurang kredit. Di-drag. Kemudian di sana. Terakhir itu akun liability dan equity. Cara menghitungnya, akun di Daddy's dijumlahin akun di Kiddos, kemudian dikurang debit dan dijumlah dengan kredit. Di-drag. Kemudian di sum. Sini kita lihat akhir dari total aset dan total liability and equity itu sudah balance. Serta kita lihat di total net income consolidate itu sama dengan net income yang ada di perusahaan induk. Artinya bisa dipastikan perhitungan kita dari awal sampai akhir sudah benar. Nah, kesimpulannya untuk perhitungan worksheet consolidate ini membantu dalam pembuatan laporan keuangan di akhir periode metode equity dengan mengikuti step by step yang sudah kami jelaskan. Semoga teman-teman bisa paham. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.